Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Para Bapak Ibu penyimak juga mengaji, untuk malam ini kita akan meneruskan kajian kita tentang syarah Masail Jahiliyah, yaitu permasalahan-permasalahan adat-adat jahiliyah, kebiasaan jahiliyah yang masih diterapkan, dipakai oleh kaum muslimin sampai zaman sekarang. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengkaji kitab ini, syarahnya ini sudah sampai halaman 32. Tapi kita buka bersama, kita kaji bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tafarruqu ahlil jahiliyah fi ibadatihim wa dinihim. Perpecahan ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah dalam hal ibadah dan agama mereka. Al-mas'alatus tsaniyah, adapun permasalahan yang kedua, annahum mutafarriquna fi dinihim, bahwa mereka itu terpecah belah di dalam agama mereka. Ini yang dimaksud mereka adalah karakter ahli jahiliyah. Mereka itu tidak bersatu di dalam agama, tetapi berkelompok-kelompok dan masing-masing mengikuti jalan yang mereka yakini benar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman yang mahluhur, kullu hisbim bima ladaihim farihun. Setiap golongan itu akan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Jadi setiap kelompok itu merasa bahwa apa yang mereka miliki itu paling benar. Wa kadzalika fi dunyahum, demikian pula dalam urusan dunia mereka. Demikian pula dalam urusan dunia mereka. Mereka juga perpecahan, bukan hanya dalam masalah agama, tetapi dalam hal dunia, urusan dunia, kepentingan kelompok, fanatisme, perselisihan dan permusuhan. Wa yarawna anna dzalika huwas shawab, dan mereka beranggapan bahwa itulah yang benar. Itu yang benar, ini yang membuat perpecahan semakin sulit diperbaiki, karena masing-masing bukan sekedar berbeda tapi meyakini bahwa jalan kelompoknya itulah yang paling benar. Fa'ata bil ijtima'i fid dini bi qawlihi syara'a lakum minad din ma wassa bihi nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Maka Allah datang dengan membawa perintah untuk bersatu dalam hal agama melalui firman Allah, syara'a lakum minad din. Allah telah mensyariatkan bagi kalian agama yang telah dia wasiatkan kepada Nabi Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepada Nabi Muhammad, kepadamu Muhammad. Walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi, serta apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, pada Musa dan Isa, yaitu isi wasiat dari Allah, tegakkanlah agama dan jangan kalian berpecah belah. Di sini Allah juga berfirman an aqimuddin, tegakkanlah agama. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan wala tatafarraqu fihi, dan janganlah kalian berpecah belah di dalam agama. Jadi agama yang Allah turunkan kepada para nabi itu bukan agama yang mengajarkan manusia untuk saling bermusuhan atau berpecah belah, tapi mengajak mereka mempersatukan untuk menegakkan agama dinullah, agamanya Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai', sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, maka engkau Muhammad bukan termasuk dari mereka sedikit pun. Lasta minhum fi syai', sedikit pun engkau tidak termasuk bagian dari mereka. Allah mencela orang-orang yang memecah belah agama, farraqu dinahum wa kanu syi'a, dan mereka menjadikan beberapa
golongan. Ini menunjukkan bahwa memecah agama menjadi kelompok-kelompok, kemudian saling bertentangan, itu adalah perkara yang sangat tercela. Wa nahana, dan Allah melarang kepada kita an musyabahtihim, untuk menyerupai mereka. Perbuatan mereka ini kita dilarang untuk mengikuti mereka. Biqaulihi, sebab firman Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang telah berpecah belah, berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Jadi Allah itu Allah itu melarang kita untuk berpecah belah, membenci, tidak suka dengan orang-orang yang memecah belah agamanya. Wala takunu kallatin tafarraqu, jangan kalian seperti orang-orang yang memecah belah agama. Artinya apa? Seorang muslim itu harus berhati-hati agar tidak mengikuti pola umat terdahulu yang terpecah belah setelah datangnya keterangan yang jelas. Wa nahana anit tafarruq fid dunya, dan Allah pun juga melarang kita berpecah belah dalam urusan dunia. Biqaulihi, sebab firman Allah, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah semuanya kepada tali Allah, jangan sampai kalian terpecah belah. Dalam hal bermuamalah pun Allah memerintahkan kita juga untuk bersatu, berpegang teguh kalian pada tali Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka persatuan apalagi kaum muslimin itu diperintahkan, bukan sekedar berkumpul secara fisik, tetapi bersatu di atas kebenaran dan berpegang teguh terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, para Bapak Ibu, pada masalah kedua ini jelas penulis dari kitab ini, matan kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menjelaskan salah satu karakter ahlul jahiliyah, yaitu mereka berpecah belah di dalam agama. Yang lebih berbahaya lagi, setiap kelompok itu merasa bangga terhadap apa yang mereka miliki dan menganggap kelompoknya lah yang paling benar. Jadi Islam itu datang membawa kebalikan dari itu. Allah memerintahkan agar agama itu ditegakkan dan manusia tidak boleh berpecah belah di dalam agama. Karena itu Allah mengatakan wala tafarraqu fihi, wala tatafarraqu fihi. Allah melarang kita untuk melakukan perpecahan. Hadhihi hiyal mas'alatus tsaniyah minal masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Kata Syekh Shalal Fauzan dalam mensyarah tulisan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kata beliau, ini adalah masalah kedua dari beberapa masalah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah di dalam masalah tersebut. Jadi Syekh itu menjelaskan bahwa ini merupakan masalah kedua yang menjadi pembeda antara tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan kaum jahiliyah, dengan keadaan ahlul jahiliyah. Masalah kedua tersebut berkaitan tentang perpecahan di dalam masalah agama, juga dalam masalah kehidupan mereka di dunia. Wahia anna ahlul jahiliyati kanu mutafarriqina fi dinihim wa fi dunyahum. Yaitu bahwa al-jahiliyah dahulu itu terpecah belah dalam hal agama dan dalam hal urusan dunia mereka. Ini saya juga menjelaskan bahwa karakter ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah, penduduk jahiliyah yang asli karakternya, yang pertama mereka terpecah belah dalam dua perkara. Yang pertama apa? Fi dinihim, di dalam agama mereka. Yang kedua fi dunyahum, di dalam urusan dunia mereka. Jadi mereka berbeda bukan dalam persoalan agama saja, tetapi juga dalam kepentingan urusan kehidupan dunia mereka juga berbeda. Wasifatuhum minat tafarruq wal ikhtilaf, dan sifat mereka adalah perpecahan dan perselisihan. Jadi ada dua kata yang penting dalam tulisan Syekh Shalal Fauzan ini, tafarruq wal ikhtilaf. Yang pertama perpecahan, mereka berpecah menjadi kelompok-kelompok. Yang kedua perselisihan dan
pertentangan. Jadi saya sedang memberikan kita gambaran, beri kita gambaran karakter ahli jahiliyah itu tidak mungkin bersatu. Mereka terpecah menjadi kelompok-kelompok dan saling berselisih. Semuanya menganggap diri mereka paling benar. Ini dalil yang dibawakan oleh Syekh kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang musyrik, yaitu minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian termasuk menjadi orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan di sini Allah juga menyebutkan sifat mereka orang-orang musyrik, yaitu farraqu dinahum, mereka saling memecah agama mereka. Agama yang seharusnya menjadi sebab persatuan justru dijadikan menjadi sebab perpecahan. Wa kanu syi'a, dan mereka menjadi bergolong-golong, beberapa golongan. Nah, kelompok-kelompok yang terpecah Syiah itu kelompok-kelompok yang terpecah, masing-masing mempunyai kelompok dan jalan yang mereka ikuti di luar Quran dan hadis. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap golongan merasa bangga dari apa yang mereka miliki. Bukan hanya berpecah belah tok, tapi ternyata kelompok-kelompok tersebut merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Sehingga ketika seseorang sudah sampai tahap kullu hizbin bima ladaihim farihun, mereka sudah merasa kelompok saya lah yang paling benar, kelompok saya lah yang paling murni, kelompok saya yang Quran hadis di luar saya, di luar kita itu bukan Quran dan hadis, tidak murni. Maka kalau sudah seperti ini, mereka akan sulit untuk menerima kebenaran. Sulit, dari pihak lain sulit. Hadhihi, ini yang dijelaskan oleh Syekh, hadhihi sifatu ahli jahiliyah minal yahud wa nasara wal wathaniyin wasairil minal jahiliyah kanu ala hadha namat. Dan inilah sifat-sifat ahli jahiliyah, baik dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, orang-orang penyembah berhala, maupun seluruh agama, kelompok jahiliyah lainnya. Mereka selalu di atas putaran seperti ini, pola seperti ini. Ini pola seperti ini, hadza namat, pola gambaran seperti ini, pola seperti ini akan terus mereka tetapi. Jadi di sini saya juga memperluas dalam hal penjelasannya. Beliau menjelaskan sifat perpecahan, perselisihan, fanatisme kelompok itu bukan hanya terdapat dari satu kaum saja. Saya menyebutkan orang Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, berbagai kelompok agama yang lain, semua agama, semuanya dijelaskan oleh Syekh karakter ahlu jahiliyah itu tafarruq dan ikhtilaf. Seperti ini, polanya seperti ini. Polanya seperti ini. Yahudi, Nasrani juga sama seperti ini. Jadi ini Bapak Ibu saudara semua, dari sini saya Shalal Fauzan itu menjelaskan masalah kedua yang Rasulullah memang menyelisihi, yaitu sifat mereka yang suka berpecah belah. Mereka tidak hanya terpecah dalam hal agama, ternyata mereka juga terpecah belah dalam urusan dunia. Allah menggambarkan mereka dengan perkataan farraqu dinahum wa kanu syi'a. Mereka memecah belah agama dan menjadi berkelompok-kelompok. Mutafarriqin, mereka itu terpecah belah dalam agama mereka, fi dinihim, dalam agama mereka. Ini penjelasan Syekh lagi, agamanya terpecah belah. Kullun minhum lahu dinun yunadi bihi wa yantasibu ilaih. Jadi masing-masing dari mereka itu memiliki agama yang diserukan atau ya ajak manusia kepadanya. Mereka mengajak pada kelompoknya. Nasraniyah, Nasraniyah itu tad'u ila Nasraniyah. Orang-orang Nasrani, agama Nasrani itu menyeru, mengajak kepada agama Nasrani. Ada yang apa itu namanya? Yang ngajak ke misionaris ya. Misionaris itu memang mempunyai tujuan dakwah untuk menasranikan kaum muslimin atau orang-orang di luar agama mereka, diajak ke Nasrani. Wal Yahudiyah,
tad'u ilal Yahudiyah. Orang-orang Yahudi, agama Yahudi menyeru kepada agama Yahudi. Masing-masing menyeru manusia kepada keyakinan yang mereka pegang. Wa kullu minat apa ini tulisannya? Wa kullu minat diyanataini. Oh ya, ini minat diyanataini yukaffiru diyanatal ukhra. Dan masing-masing dari kedua agama tersebut, selain dari Nasrani, Yahudi, selain dari kedua agama tersebut, mengkafirkan agama yang lainnya. Jadi Syekh Shalih Al Fauzan di sini juga memberikan contoh nyata perpecahan kelompok Yahudi Nasrani. Yahudi dan Nasrani tidak hanya berbeda dalam hal keyakinan, tetapi masing-masing beranggapan bahwa pihak yang lain berada di atas kekufuran, mengkafirkan kelompok yang lain. Jadi kalau dibuat pola oleh Syekh Shalih Al Fauzan, mereka itu mutafarriqin yang pertama, saling berpecah belah. Kemudian yang kedua, ini agama Yahudi Nasrani, agama penyembah berhala terpecah belah, sudah berpecah belah. Kullu minhum lahudin, yang kedua itu masing-masing memiliki keyakinan sendiri-sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, yunadi bihi, masing-masing menyerukan, mengajak, mendakwakan kepada jalannya sendiri. Kemudian yang terakhir, wa kullun yukaffiru diyanatal ukhra, masing-masing dari mereka itu mengkafirkan agama lain. Jadi polanya seperti ini, karakter jahiliyah itu seperti ini. Misalkan kita anggap Islam itu terpecah belah banyak, padahal Nabi mengatakan meskipun terpecah belah, Nabi mengatakan ummati, mereka masuk, satu yang masuk ke surga, yang 72 itu masuk neraka, tapi Rasulullah mengatakan ummati, sataftariku ummati, umatnya Nabi. Nah, yang termasuk bagian kelompok firqah itu, pertama, mereka memisahkan diri dari umat Islam yang lain. Itu yang pertama, menyempal. Coba di dalam Islam jamaah, itu menyempal dari kaum muslimin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kullu minhum lahudinun, berdakwah untuk memiliki keyakinan sendiri. Kullu minhum lahudinun, setiap kelompok ini mempunyai keyakinan sendiri-sendiri, keyakinan sendiri-sendiri, menganggap bahwa agamanya yang paling benar. Islam jamaah, coba lihat, mereka tidak mengakui Islam lain, tapi yang paling benar adalah kelompoknya. Yang ketiga, ciri khas dari firqah, yang ketiga, yunadi bihi, masing-masing menyerukan jalannya, mengajak, katanya mencari penginsaf baru agar masuk ke kelompoknya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa kullu yukaffiru diyanatal ukhra, yang keempat, masing-masing dari mereka menganggap agama yang lain itu kafir. Yang terakhir itu mengkafirkan. Berarti ini sudah puncak dari perpecahan. Maka jamaah sekalian, di sini Syekh itu menjelaskan keadaan ahlul jahiliyah dengan mengatakan kanu ala hadan namat. Jadi polanya orang-orang ahlul jahiliyah itu ya seperti ini, mutafarriqina dinahum. Mereka fidinihim, mereka berada dalam pola seperti ini, yaitu terpecah belah dalam agama. Sama ini jelaskan seperti ini. Jadi ada 4 hal ini ya yang dimaksud oleh Syekh. Seseorang dikatakan firqah, itu yang pertama, mereka memisahkan diri dari kaum muslimin. Yang kedua, mereka mempunyai tujuan atau keyakinan sendiri. Yang ketiga, mereka mengajak atau mendakwah agar mengikuti masuk ke kelompoknya, membaiat, dibaiat, dan lain sebagainya. Yang keempat, mereka mengkafirkan kaum muslimin di luar golongannya. Ini termasuk firqah, tidak boleh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahud ala syai' wa hum yatlunal kitab kadzalika qala alladziina la ya'lamun. Jadi di sini diterangkan kadzalika qala alladziina la ya'lamun. Saya menggunakan dalil sebagaimana orang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka mengatakan orang-orang Nasrani itu tidak di atas kebenaran, mereka sesat. Orang Nasrani juga mengatakan waqalatin nasara laisatil yahud ala syai'. Orang Nasrani mengatakan orang Yahudi itu tidak di atas kebenaran. Wahum yatlunal kitab, padahal mereka adalah orang-orang yang sama-sama membaca
kitab. Sama-sama agama samawi. Sebelum datangnya Islam, Yahudi, Nasrani ini sama-sama agama samawi dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka saling mengkafirkan. Ini menunjukkan bahwa betapa kerasnya perselisihan mereka. Mereka saling menyalahkan, padahal masing-masing itu mengetahui adanya kitab dan wahyu. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuun. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui berkata dengan perkataan seperti itu, menganggap misalkan dalam Islam jamaah, Islam sudah terpecah belah. Islam jamaah menganggap dirinya paling benar, paling sah, paling mangkul, sanadnya bersambung, yang lain tidak, katakanlah. Ini sama seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Alladzina la ya'lamuna humul musyrikun. Pada hakikatnya mereka itu tidak mengetahui, la ya'lamuna humul musyrikun, bahwa mereka itu sebenarnya adalah orang-orang musyrik semua. Orang Yahudi menyembah akalnya, merasa dirinya itu kekasih Allah, tapi pada dasarnya mereka melanggar batas-batasnya Allah. Orang Nasrani bodoh dengan kejahilannya, bodoh dengan akalnya, sehingga mereka terjerumus pada perkara-perkara yang menyebabkan kesyirikan. Li'annahum la kitaba lahum wa laisa lahum dinun samawi. Oh, ini penjelasan dari orang-orang musyrik. Yang ketiga ini, selain Yahudi Nasrani, ada orang-orang musyrik yang mereka tidak memiliki kitab, mereka tidak memiliki agama samawi. Mereka tidak punya agama samawi. Ini yang dijelaskan oleh saya menjelaskan mengapa mereka disebut alladzina la ya'lamun. Karena orang-orang musyrik tidak mengetahui kitab yang diturunkan oleh Allah dan tidak memiliki agama samawi. Artinya orang-orang Yahudi, Nasrani, padahal mereka diutus para nabi, memiliki kitab. Tapi mereka sama halnya orang-orang musyrik yang tidak memiliki kitab. Kalau orang musyrik tidak memiliki kitab, wajar. Mereka tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki agama. Tapi wahum aidan yukaffiru ba'duhum ba'dan. Tapi ternyata orang musyrik pun, orang Yahudi Nasrani pun sama seperti orang-orang musyrik, yaitu mengkafirkan sebagian dari mereka dan sebagian, wa yukhallifu ba'duhum ba'dan. Dan sebagian mereka menyelisih sebagian yang lain, jadi orang-orang musyrik pun juga mengalami perselisihan, perpecahan, bukan dari Yahudi dan Nasrani. Tapi orang-orang musyrik itu juga terpecah menjadi berkelompok-kelompok, berbagai sesembahan dan berbagai macam keyakinan. Bahkan sebagian dari mereka itu mengkafirkan atau menyalahkan sebagian yang lain. Kemudian saya ini menjelaskan keputusan dari Allah, wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fi ma kanu fihi yakhtalifun. Maka Allah akan memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka dulu perselisihkan. Maksudnya yubayyinullahu subhanahu wa ta'ala man huwa 'alal haqq. Maksudnya Allah akan menjelaskan kepada mereka siapakah yang sebenarnya di atas al-haq, kebenaran. Wa man huwa 'alal batil, dan Allah juga akan menjelaskan siapakah di antara mereka yang sebenarnya di atas kebatilan. Di atas kebatilan siapa, di atas kebenaran siapa, dijelaskan semua oleh Allah. Wa yujazi kullan bi amalihi, dan semuanya itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan amal perbuatan mereka masing-masing. Jadi keputusan Allah yang sebenarnya adalah keputusan yang hakiki, itu adalah sebenarnya keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia setiap manusia bisa mengklaim kami yang benar, tetapi di hari kiamat Allah akan menjelaskan siapa yang benar dan siapa yang berada di atas kebatilan, dan semuanya akan mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan amalnya. Wa dinullahi wahidun, dan sesungguhnya agama Allah itu satu. Ini yang menjadi poin yang diterangkan oleh Syekh. Sesungguhnya agama Allah itu yang diterima hanya satu, kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah menjelaskan tujuan penciptaan jin dan manusia yaitu untuk beribadah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai para manusia, sembahlah Allah
Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Tidak kurang lebihnya dalam menyampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.